Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bermain karena di D1 ini ada PT, ada koperasi, dan saya menemukan sendiri ada satu kemasan yang 1 liter di botol. Setelah saya uji di media pengujian itu hanya 800 mili. Sebetulnya berapa banyak sih minyak kita yang tidak sesuai takaran dibandingkan total minyak kita yang dijual ke masyarakat, Bang David? Ya, kalau kita lihat alur atau jalur distribusi, sebenarnya minyak kita ini dikemas oleh distributor satu. Jadi pedagang atau produsen minyak goreng yang besar-besar itu, selain memproduksi yang bermerek, dia juga memproduksi curah. Itulah yang diterima oleh distributor. Dan distributor ini yang mengemas. Itu istilahnya D1. Selanjutnya dia mengirimkan yang sudah dikemas ke D2, kemudian ke pengecer dan akhirnya ke masyarakat. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bermain karena di D1 ini ada PT, ada koperasi, dan saya menemukan sendiri ada satu kemasan yang 1 liter di botol. Setelah saya uji di media pengujian itu hanya 800 mili. Tapi satu sisi ada yang kemasan di plastik itu dia 1 liter sesuai 1 liter. Diproduksi oleh satu PT yang tadi diproduksi oleh satu koperasi. Jadi memang dari dua ini harus ditelusuri lebih lanjut yang beredar ini minyak mana aja yang diproduksi atau dikemas oleh siapa saja. Dan yang prihatinnya ini semua yang koperasi, yang PT-PT ini terdaftar sebagai pengemas minyak kita. Artinya dia terdaftar di sistem yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan juga terdaftar sebagai distributor yang ada yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Sebenarnya selama ini Bang David seperti apa yang Anda ketahui mekanisme pengawasan dari peredaran minyak kita ini? Apakah memang Kemendak itu punya tangan-tangan untuk mengawasi atau mungkin Satgas Pangan itu memang secara rutin mengawasi atau memang lebih intens mengawasi di hari-hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan ini? Jadi kalau kita lihat di aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024, sebenarnya yang diawasi ini adalah ketercukupan minyak untuk domestik. Jadi domestic market obligation (DMO). Jadi DMO. Itu yang diawasi. Nah, masalahnya ketika itu diawasi dengan sistem yang baik, ya D1, D2 harus melaporkan yang sudah dia jual sehingga produsen minyak goreng besar bisa mengurus persetujuan ekspor karena salah satu syarat harus DMO. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau hanya itu yang diawasi kan itu urusannya untuk bisnis dan ketersediaan produk. Tapi bagaimana tentang kualitas, kuantitas produk itu sendiri? Nah, itu tidak diatur. Tetapi di sepengetahuan saya di Direktorat Pengawasan Barang Beredar di Jasa itu ada yang namanya pengawasan berkala, pengawasan khusus, pengawasan seperti yang mendadak. Kalau khusus itu di hari-hari menjelang hari-hari besar. Jadi itu harusnya dilakukan. Dan sekarang ternyata dilakukan tetapi oleh Menteri Pertanian. Sebetulnya Bang, kembali lagi Bang, saya ingin memastikan dulu. Seberapa banyak minyak kita yang tidak sesuai takaran dibanding total minyak kita yang dikonsumsi setiap hari Bang? Ada persentasenya tidak sih? Saya sendiri belum menemukan atau belum berani mengatakan persentasenya karena saya baru mencoba beberapa sampel dan saya akan tiap hari rencana saya dalam 1 minggu ini akan mencoba dari produsen-produsen lain. Ya, karena saya udah coba yang botol diproduksi oleh salah satu koperasi itu isinya hanya 800 mili. Sementara ada 2 plastik yang diproduksi oleh PT itu sesuai isinya 100 mili. Jadi sebenarnya bahwa belum tentu minyak kita ini dipermainkan, tetapi dengan sampel yang ada, baik yang kami temukan sendiri maupun yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian, ternyata memang itu beredar juga di berbagai daerah. Jadi menurut saya lebih baik sekarang dilakukan uji sampel di beberapa tempat, di beberapa daerah, sehingga masyarakat tidak resah. Semoga ini hanya masalah kuantitas, walaupun itu sudah sangat-sangat merugikan konsumen.
jangan sampai ke masalah kualitas. Jadi segera ini dilakukan, ya, bukan hanya kuantitas, tapi bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena jangan sampai ada anggapan untuk masyarakat yang golongan ekonomi rendah atau yang ada di pasaran atau di pasar rakyat, minyaknya dibedakan dengan minyak lain. Itu nggak boleh ada anggapan seperti itu. Oke, Bang David, kalau untuk konsumen yang sudah keburu ya membeli dan kemudian mendapati bahwa kurang dari 1 liter, itu ada mekanisme apa ya, retur, tukar atau apa ya, ada tidak Bang? Ya, jadi di Undang-Undang Konsumen diatur kalau konsumen membeli barang tidak sesuai isinya, beratnya, atau kualifikasinya, spesifikasinya, maka dia berhak untuk diganti oleh barang yang sama. Kemudian bisa juga digantikan dengan uang yang sama, bahkan bisa digantikan kompensasi senilai barang tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengukur minyak itu? Apakah digunting dulu, diukur dulu, baru kemudian dibawa minta diganti? Lebih baik caranya adalah ditimbang, ya. Jadi kalau sekarang ini diinfokan saja berat bersih dari minyak kita ini kalau 1 liter itu berapa, dan itu bisa ditimbang, ya kan? Jadi tidak perlu membuka kemasan. Ketika dia kurang dari yang standar beratnya, maka itu artinya dia bisa menukar dengan yang baru yang sesuai dengan standar, atau dalam hal ini 1 liter ya 1 liter isinya. Ya, Bang David, ini temuan yang mengecewakan, tapi kalau saya berpikir ini bagus karena artinya kan akan meningkatkan lagi pengawasan. Yang ideal sebetulnya untuk pengawasan produk massal seperti minyak goreng rakyat, minyak kita ini, itu seperti apa Bang David? Ya, tentunya bukan hanya di urusan minyak kita ini. Kalau satu produsen mengurus perizinan, tentunya sebelum perizinan itu diterbitkan, bukan hanya dokumentasi hukumnya, izin-izinnya yang sudah dirasa cukup, baru diterbitkan izin. Tetapi harus ada kunjungan langsung. Betul nggak ada gudangnya, betul nggak ada tangkinya, betul nggak ada alatnya. Karena ini kan menyangkut minyak yang harus tersedia untuk masyarakat dan di pasar rakyat. Jadi tujuannya itu adalah ketersediaan minyak goreng di pasar rakyat supaya tidak ada kelangkaan minyak. Jadi jangan hanya memberikan izin dengan saya udah punya NPWP dikasih, jangan begitu, dikunjungi dulu. Karena jangan-jangan dia itu hanya perantara atau maklon atau dan sebagainya. Bahkan sekarang untuk memperoleh merek minyak kita itu harus dapat izin. Jadi sekarang ada yang menamakan produknya itu minyak kita spasi TA gitu ya, atau Ki spasi TA. Nah itu pasti nggak ada izinnya itu menggunakan produk minyak kita. Jadi saya pikir harusnya regulator dalam hal ini bukan hanya memberikan izin dari sisi administrasi, tapi dilihat bagaimana infrastrukturnya atau peralatannya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana menakarnya, sehingga sampai ke masyarakat tidak ada lagi korupsi isi gitu. Kita tunggu berarti sama-sama Bang David bagaimana perbaikan langkah monitoring ini supaya kemudian tidak ada lagi kasus licin seperti minyak kita ini. Terima kasih Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing sudah mencerahkan kami. Selamat sore Bang David. Download Metro TV Extend sekarang.